Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid hebat kelas 5 yang saat ini masih belajar di rumah. Kali ini kita akan lanjutkan pelajaran matematika kita. Silahkan anak-anak semua buka buku halaman 25. Yang pertama tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, dan nanti akan dilanjutkan di bagian D, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Silakan disimak penjelasan video berikut ini. Baik, materi kita yaitu tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Berikut contoh soalnya. 5/8 ditambah 3/4 dikurang 1/2. Operasi pengerjaannya adalah tentu saja kita harus menyamakan penyebutnya. Di sini 8, 4, dan 2. Bagaimana menyamakannya? Pertama, kita bisa menggunakan KPK. Yang kedua, kita bisa menggunakan kelipatan dari penyebut ini. Misalkan 8 untuk kelipatannya, misalkan 8, kemudian 16, begitu juga dengan yang 4, 8, dan seterusnya. 2 juga gitu, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, dari ketiga penyebut ini yang sama pengulangannya adalah 8. Berarti 8 adalah KPK-nya, atau bisa kita gunakan sebagai persamaannya 8. Jadi untuk 8, 5/8 sendiri itu tetap saja kita tulis. Lalu yang 3/4 ini kita mau jadikan 8 juga, ya. Bagaimana caranya? 1/2 juga demikian, mau dijadikan 8 agar sama dia penyebutnya. Berarti 4 dikali 2. Nah, kalau penyebutnya dikali 2, otomatis pembilangnya juga harus dikali 2. Ya, kemudian 2 dikali berapa yang hasilnya 8 dikali 4. Berarti pembilangnya juga harus dikali 4, menjadi 5/8 ditambah 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, kurang 1 kali 4, 4, per 2 kali 4, 8. Sudah sama penyebutnya. Kalau sudah sama tinggal kita hitung. Menjadi 5 ditambah 6 dikurang 4 per 8. Ya, hasilnya adalah 5 ditambah 6, 11. 11 dikurang 4 adalah 7. 7/8. Contoh 2. Kali ini pecahan campuran. 3/2/5 ditambah 3/2/4 dikurang 1/5/10. Kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa untuk kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi kemarin sudah Bu Dini ajarkan 3/2/5 untuk menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya anak-anak? 3 dikali 5 ditambah 2/5 ditambah 3 dikali 4 ditambah 2/4 dikurang 1 dikali 10 ditambah 5/10 menjadi 3 kali 5, 15 ditambah 2, 17/5 ditambah 3 kali 4, 12 ditambah 2, 14/4 dikurang 1 kali 10, 10 ditambah 5, 15/10. Tidak sama penyebutnya, maka kita samakan dengan cara yang tadi, yaitu mencari kelipatan atau KPK-nya.
Ya, kita mulai dari 5. Kelipatannya ada 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Kemudian 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. 10. Kelipatannya 10, 20 dan seterusnya. Bilangan yang sama adalah 20, berarti 20 adalah KPK-nya. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mengalihkan berapa agar hasilnya itu 20. Kita buat dulu seperti ini agar mudah. Oke, 5 dikali berapa yang hasilnya 20? Maka 5 dikali 4. Jika penyebut dikali 4, otomatis pembilang juga harus dikali 4. Kemudian pecahan yang berikutnya, 4 dikali berapa hasilnya 20? Sama, dikali 5. Pecahannya juga harus dikali 5 pembilangnya ya. Kemudian 10 dikali berapa hasilnya 20? Tentu saja dikali 2 ya. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya pun harus dikali 2. Hasilnya adalah 17 dikali 4 sama dengan 68 per 5 dikali 4 20 ditambah 14 dikali 5 adalah 70 per 4 dikali 5 20 dikurang 15 dikali 2 30 per 10 kali 2 20. Sudah sama penyebutnya, maka tinggal kita hitung. 68 ditambah 70 dikurang 30 per 20. Hasilnya adalah 68 ditambah 70 138, lalu kita kurang dengan 30 adalah 108 per 20. Tentu saja ini nanti kita sederhanakan dengan cara bagi kurung yang sudah pernah Bu Dini ajarkan ya kemarin ya, menjadi 58 per 20. Ini pecahan biasanya bisa kita sederhanakan juga ya, sama-sama kita bagi 4. 8 dibagi 4 itu 2, kemudian 20 dibagi 4 adalah 20 dibagi 4 hasilnya adalah berapa anak-anak? 5 ya, karena 5 dikali 4 itu 20. Ini jawabannya. Contoh 3 kali ini adalah bilangan desimal. 4,8 ditambah 1,6 ditambah 3,42. Nah, di sini anak-anak kita harus merubah kembali menjadi pecahan biasa. Ingat, jika satu angka di belakang koma maka dia per 10, jika dua angka per 100 dan seterusnya. Kali ini 4,8 ada satu angka di belakang koma menjadi 48 per 10 ditambah 16 per 10. Nah, yang ini 342 per ada dua angka di belakang koma menjadi 100. Penyebutnya masih belum sama, maka kita samakan. Caranya lagi-lagi sama seperti yang tadi, di mana penyebutnya kita samakan. Kalau kita lihat di sini kelipatan 10, tentu saja dia yang sama adalah 100 ya. Jadi KPK-nya 100. Jadi 48 per 10 dikali berapa hasilnya 100, tentu saja dikali 10, maka pembilangnya juga harus dikali 10 ditambah 16 per 10 dikali berapa yang hasilnya 100, lagi-lagi dikali 10, maka pembilangnya juga harus dikali 10. Sementara yang ini tetap saja karena penyebutnya sudah 100. Oke, menjadi 480 per 100 ditambah 160 per 100 dikurang 342 per 100. Penyebutnya sudah sama,
tinggal kita hitung 480 ditambah 160 dikurang 342 per 100. Silakan kalian hitung, hasilnya akan didapat 298 per 100. Maka ini kita bagi untuk mendapatkan hasil yang lebih sederhana menjadi 298 per 100. 98 per 100 ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi sama-sama dibagi 4 menjadi 249 per 50 dibagi 2 ya nak. Demikian. Murid-murid semua, materi berikutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Berikut contoh soalnya. Yusuf mempunyai sejumlah uang sebanyak setengah bagian dari jumlah uangnya digunakan untuk membeli buku tulis. Kemudian ibunya memberi uang 3/4 bagian dari jumlah uang Yusuf. Berapa banyak uang Yusuf sekarang? Jadi cara penyelesaiannya adalah kita jawab, uang Yusuf awal kita anggap adalah 1 nilainya ya nak. Uang Yusuf 1, kemudian 1/2 bagian dari jumlah uangnya untuk membeli buku, berarti untuk membeli adalah dikurang. Kemudian ibunya memberi lagi uang 3/4 bagian dari jumlah uang Yusuf, yaitu ditambah. Nah, sekarang berapa uang Yusuf? Jadi kita tahu 1 ini bisa kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah kita tahu 4/4 contohnya ya. 4/4 itu sama dengan 1 jika dibagi dengan 1 karena kita mau menyamakan penyebutnya. Dikurang 1/2 ditambah 3/4. Hanya tinggal 2 ini yang belum sama penyebutnya. Cara menyamakannya adalah dengan mengalikannya. Bagaimana 2 ini menjadi 4 agar sama penyebutnya, yaitu ini tetap 4/4 per 1. 2 dikali 2, jadi yang di atas juga dikali 2 ditambah 3/4 agar penyebutnya sama. Jadi 4/4 dikurang 2/4 ditambah 3/4, maka sudah sama penyebutnya. Langsung saja 4 dikurang 2 ditambah 3/4, hasilnya adalah 4 dikurang 2 ditambah 3 5 menjadi 5/4. 5/4 sendiri bisa kita sederhanakan tidak? Bisa dengan pembagian kurung ya nak ya. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 sama dengan 1 karena 1 dikali 4 itu 4, tinggal dikurangkan. Jadi 1/4. 5/4 sama dengan 1/4. Contoh kedua. Ibu Rusni mempunyai persediaan minyak goreng 5/6 liter. Agar tidak kekurangan persediaan, ia membeli lagi 1/4 liter. Kemudian Ibu Rusni menggoreng ikan menggunakan 3/4 liter minyak. Sisa minyak goreng Ibu Rusni sekarang adalah berapa liter? Ya, jadi anak-anak harus memahami soal ceritanya. Minyak goreng awal adalah 5/6 liter. Kemudian dia tidak mau kekurangan, maka dia membeli lagi. Karena dia membeli berarti ditambah 1/4. Ditambah 1/4. Setelah itu Bu Rusni menggoreng ikan. Dia menggorengnya menggunakan 3/4 liter. Berarti minyak gorengnya berkurang. Jadi dikurang 3/4. Jadi operasi hitungnya seperti ini. 5/6 ditambah 1/4 dikurang 3/4. Cara penyelesaiannya lagi-lagi seperti yang sudah-sudah,
pecahan campuran berikut diubah dulu menjadi pecahan biasa, menjadi 5/6 ditambah 2 dikali 4 8 ditambah 1 9 menjadi 9/4 dikurang 3/4. Penyebutnya belum sama, karena itu kita harus samakan, mencari KPK-nya ya. Dari 6 dan 4 itu sendiri kita bisa cari kelipatannya. 6 sendiri 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Kemudian 4, 8, 12. Kemudian maksud ibu di sini tadi 16, kemudian 20 dan 24. Ketemu ya nak? Ketemu KPK-nya adalah 24. Lalu bagaimana caranya agar bilangan ini menjadi 24 pecahan ini ya? 5/6 dikali berapa? Hasilnya 24 ditambah 9/4 dikali berapa? Hasilnya 24 dikurang 3/4 dikali sekian. 6 dikali 4 itu 24, maka di atas juga dikalikan 4. Kemudian ini sama 4 dikali 6, di atasnya pembilangnya juga harus dikali 6. Berikutnya juga demikian, dikali 6 menjadi 5 kali 4 20/24 ditambah 9 kali 6 adalah 54/24 dikurang 3 kali 6 18/24 sudah sama. Penyebutnya tinggal 20 ditambah 54 dikurang 18/24. Hasilnya adalah 56/24. Bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 56 dibagi 2 menjadi 28/24 dibagi 2 juga menjadi 12. Apakah ini masih bisa disederhanakan lagi? Ternyata masih bisa. Ya. Jadi 28 dibagi 4 itu hasilnya 7. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 7/3 kita bagi kurung menjadi 7 dibagi 3 adalah 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati? Ternyata dikali 2. 2 kali 3 6, kita kurangkan 1, naik 1/3. Jadi jawabannya adalah 21/3. Demikian anak-anak, semoga bisa memahami. Selamat mencoba.